Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini pertemuan kita yang kelima, ya. Pertemuan kita yang kelima. Kita akan bahas 3 video. Nanti akan tampil 3 orang di depan, gantian satu-satu. Kemudian kita dapat jam kuliah, jam tanggung ya, 11.20 sampai jam sekian gitu ya. Oke, kita mulai. Kita ambil yang tengah ya. Yang tengah, Agung Anggara mana? Sini. Pegang dulu. Ya, ya duduk. Mahasiswaku sekalian, mohon perhatian. Kita akan dengarkan pendapat Agung. Manggilnya Agung ya? Iya. Ya. Kita akan dengarkan pendapat Agung. Dia akan cerita tentang video 1, 2, dan 3 versi beliau. Kita mulai dari video 1. Apa yang menarik kita bahas, Mas Agung? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mulai dari video yang pertama. Dilihat dari respon pemerintah dalam menanggapi hal seperti bencana tersebut, pemerintah menanggulanginya dengan cara mengirimkan tim kesehatan dan juga BPBD, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam menanggulangi dengan membuat posko bencana. Dari hal tersebut jelas tergambar sebagai nilai populis, dari relevan dengan nilai populis, karena antara dengan pemerintah dengan rakyatnya itu, pemerintah artinya mensejahterakan rakyat dan menjalankan sila kelima, yakni populis. Kemudian untuk video 1 dulu. Ya, video 1. Ya, video 1. Jadi menurut Mas Agung, video 1 relevan dengan sila keberapa? Kelima dan kedua. Selain populis juga ada nilai humanis di dalamnya, karena setiap ada bencana itu pasti ada nilai humanisnya. Itu menurut saya. Oke, sekarang itu kan bicara tentang ekoturism ya. Video 1 itu bicara tentang ekoturism pasca land consolidation, pasca konsolidasi tanah. Maka kemudian saya minta Mas Agung jelaskan, ini ada 4 unsur ya. Ada ekoturism, konsolidasi tanah, kemudian ada sila kedua, ada sila keempat. Bagaimana hubungannya 4 hal ini? Ekoturism, konsolidasi tanah, sila kedua, sila kelima ya. Oke. Jelaskan 4 unsur itu. Ekoturism itu yang berarti tentang turis atau apa namanya? Wisatawan. Ya, wisatawan dalam hal ini wisatawan mengunjungi tersebut pasti ada nilai humanis. Jika kita berwisata ke suatu daerah, pasti kita menjunjung tinggi nilai humanisme atau kemanusiaan. Apalagi ini setelah terjadinya kejadian bencana, yang dimana dari kejadian bencana tersebut bisa dijadikan sebagai tempat wisatawan, yang hal ini menjadikan nilai kemanusiaan dan nilai populis itu sangat berkaitan. Dari hal pertama seperti memanusiakan orang-orang di sekitar dari kejadian tersebut dapat menjadikan itu sebagai daya tarik atau bisa bernilai ekonomi dan bisa mensejahterakan rakyat di sekitar kawasan tersebut. Jadi itulah hubungannya antara nilai humanis dan populis yang ada pada video pertama. Oke, saya tambahkan ya. Jadi dari video pertama itu ada 4 unsur berdasarkan pemahaman Mas Agung. Jadi Mas Agung kan punya konsep sila kedua dan sila kelima. Jadi nanti kita harus masukkan ke situ. Sedangkan videonya itu sendiri bicara tentang ekoturism dan konsolidasi tanah. Bagaimana menjelaskan hubungan 2 sila itu dengan peristiwa ekoturism dan konsolidasi tanah? Mahasiswaku sekalian, Anda perlu tahu bahwa konsolidasi tanah itu adalah ide yang digagas ketika pasca bencana. Jadi konsolidasi tanah itu ide yang digagas, disampaikan, dimunculkan, didengungkan pasca terjadinya bencana, pasca erupsi Gunung Merapi. Nah, ketika terjadi erupsi Gunung Merapi,
pada tahun 2010 ada beberapa korban begitu, dan itu sangat mengenaskan gitu ya. Maka kemudian dicarikan solusinya. Solusinya adalah daerah rawan bencana tidak boleh ditempati oleh warga setempat. Warga setempat harus dipindahkan ke tempat yang aman. Maka kemudian dibangun namanya huntap, hunian tetap. Jadi di daerah rawan bencana itu semua diungsikan masuk ke huntap, hunian tetap. Daerah rawan bencana tidak boleh lagi ditempati. Langkah berikutnya adalah daerah rawan bencana tetap harus produktif. Daerah rawan bencana tetap harus mampu memberi kontribusi bagi pendapatan masyarakat. Maka kemudian harus dibuat sebuah konsep, bahwa bila terjadi erupsi kembali, maka masyarakat yang sedang bekerja di daerah rawan bencana harus segera diungsikan. Maka harus ada kemampuan evakuasi cepat. Harus ada kemampuan mobil truk TNI dan Polri segera naik ke atas dan segera turun ke bawah. Maka kemudian digagas land consolidation, digagas konsolidasi tanah, yaitu mengatur bidang-bidang tanah di wilayah rawan bencana, agar semua bidang-bidang tanahnya memiliki akses ke jalan, dan jalannya kemudian dilebarkan, kemudian dibuat bisa untuk segera dilewati mobil truk itu. Maka kemudian disitulah konsolidasi tanah. Jadi kalau Anda perhatikan ceritanya, konsolidasi tanah itu didasari oleh sebuah sikap humanis. Jadi sikap kemanusiaan yang disampaikan Mas Agung itu mainnya di situ. Berdasarkan sikap kemanusiaan dalam rangka menjaga nyawa manusia agar tidak kemudian musnah oleh gara-gara erupsi Merapi, maka dilaksanakan konsolidasi tanah. Nah, konsolidasi tanah itu adalah sebuah program yang pada akhirnya masyarakat harus merelakan sebagian tanahnya untuk prasarana jalan dan fasilitas umum serta fasilitas sosial. Maka itu kemudian dibutuhkan kemampuan BPN, kemampuan teman-teman di kantor pertanahan untuk mampu berinteraksi dengan masyarakat, mampu berkomunikasi agar masyarakat bersedia menyerahkan sebagian tanahnya untuk fasilitas jalan, kemudian sarana sosial dan sarana umum lainnya ya. Maka kemudian itu dinegosiasikan. Nah, saat negosiasi itu STPN berkontribusi. Jadi teman-teman dari kantor pertanahan hadir, teman-teman dari Kanwil BPN hadir, STPN hadir juga dengan 12 orang dosen plus 12 orang mahasiswa. Jadi kita kirim 12 orang dosen untuk bisa masuk ke masyarakat, berkomunikasi, dan kita kirim 12 orang dosen untuk membantu pemberkasan. Itu 12 orang mahasiswa. Jadi mahasiswa STPN membantu pemberkasan, dosennya membantu komunikasi, pengadministrasiannya dikerjakan oleh teman-teman dari Kantas Sleman. Nah, maka kemudian terlaksana konsolidasi tanah. Setelah konsolidasi tanah selesai, berarti sila 2 sudah beres, baru kemudian kita berpikir sila kelima. Apa itu? Peningkatan kesejahteraan. Maka kemudian ketika diskusi, ngomong-ngomong dengan masyarakat, masyarakat punya ide tentang ekoturisme. Jadi ekoturisme itu idenya dari masyarakat. Ekoturisme itu adalah wisata ekologi, wisata alam. Apa yang dijadikan objek wisata? Lokasi sekitar daerah rawan bencana itu. Ya, ada rumah Mbah Marijan, ada jalan yang berlereng dan lain sebagainya. Baru kemudian disiapkan fasilitas, ada jeep, kemudian ada kuliner, makanan dan lain sebagainya. Jadi baru kemudian muncul sila kelima. Jadi Anda bisa lihat hubungan antara ekoturisme, konsolidasi tanah, sila kedua, sila kelima. Jadi awalnya itu bencana, kemudian muncul ide konsolidasi tanah, kemudian itu dalam rangka menjaga sila kedua, kemudian muncul peningkatan kesejahteraan, muncul ekoturisme dalam rangka melaksanakan sila kelima. Ya, jadi itu kira-kira urutannya, dan itu yang dimuat di video pertama dan kemudian diungkapkan oleh Mas Agung tentang pentingnya sila kedua dan sila kelima dalam konteks video pertama. Begitu ya Mas Agung? Oke, jadi kita cukupkan Mas Agung di video 1, nanti video 2 lain orang, video 3 lain orang. Gitu ya, applause buat Mas Agung, terima kasih. Kertasnya. Oh, malah salah. Oke. Berikutnya kita cari lagi. Ridho Abdul Latif. Mana? Ridho Abdul Latif akan cerita video kedua ya.
Mik Mas. Cerita video kedua, kemudian cerita sila keberapanya ya. Ayo kita dengarkan Rido. Hari ini 3 orang, kemudian kita bubar ya. Video tentang tanah hutan rakyat, instrumen kesejahteraan dan konservasi di Desa Kalimendong. Mengandung nilai-nilai Pancasila yaitu nasionalisme. Kepala desa menjalin interaksi antara kepala desa dengan tokoh-tokoh desa dan masyarakat. Yang kedua, humanis. Warga berupaya untuk melakukan pengelolaan tanah, hutan rakyat, hutan negara, serta melakukan pemeliharaan tanah. Sudah? Oke. Berarti Anda akan bicara tentang tanah hutan rakyat ya. Tanah hutan rakyat itu ada peristiwa yang saya sebut sebagai sosioekologi. Ada peristiwa sosioekologi. Apa itu sosioekologi? Yaitu penanganan lingkungan berbasis masyarakat. Jadi itu kan daerah berlereng, itu punya ancaman longsor. Nah, maka kemudian ada penanganannya oleh masyarakat. Makanya disebut sebagai sosioekologi. Penanganan lingkungan berbasis masyarakat. Nah, itu kemudian tadi Mas Latif, Rido. Nah, Mas Rido punya konsep bahwa peristiwa sosioekologi itu berkaitan dengan sila keberapa? Sila ketiga, Pak. Sila ketiga dan sila kedua. Sila ketiga dan sila kedua. Oke. Nah, sekarang jelaskan, nggak usah pakai teks. Jelaskan ke kita semua bagaimana Anda punya argumentasi bahwa peristiwa sosioekologi di Kalimendong itu relevan dengan sila kedua dan sila ketiga. Bagaimana relevansinya? Kepala desa menjalin interaksi antara Jangan pakai teks supaya kamu bisa main. kepala desa dengan masyarakat, Lihat audiens. dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kali ini sesuai dengan sila Pancasila ketiga yaitu nasionalisme. Yang kedua, warga berupaya untuk melakukan pengolahan tanah, hutan tanah, dan hutan negara, serta melakukan pemeliharaan tanah dengan mengandung sila-sila Pancasila yang kedua yaitu humanis. Oke. Saya tambahkan ya, jadi Mas Rido kan punya konsep bahwa peristiwa sosioekologi di Kalimendong itu relevan dengan sila kedua dan ketiga, ya, sila kedua dan ketiga. Tetapi beliau kesulitan menjelaskan dengan detail karena apa? Karena kan tadi saya bilang jangan lihat teks. Jadi kalau Anda lihat teks itu Anda seperti di penjara dengan tulisan ini. Makanya saya bilang jangan lihat teks, lihat kata kuncinya. Sosioekologi, sila kedua, sila ketiga. Bagaimana rumusannya? Lihat peristiwa sosioekologinya. Bahwa setiap lingkungan itu harus dikelola dengan baik, dikelola dengan tepat, agar tidak membahayakan manusia. Daerah berlereng seperti di Desa Kalimendong itu, kalau tidak dihutankan, itu akan menimbulkan longsor dan itu membahayakan nyawa manusia. Agar nyawa manusianya bisa dijaga dengan baik, agar terhindar dalam rangka kita menjaga atau menerapkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, aspek kemanusiaannya itu yang kita tonjolkan. Jadi, pengelolaan lingkungan di Desa Kalimendong itu dalam rangka menjaga aspek kemanusiaan, menjaga nyawa manusia agar tidak kemudian menjadi korban dari tanah longsor. Ada hubungan antara sosioekologi dengan sila kedua. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana itu bisa diwujudkan? Itu bisa diwujudkan kalau para kepala desa berkenan melakukan apa yang disebut sebagai merubah cultural set dan mindset. Mindset itu apa? Pola pikir, cultural set pola budaya. Para kepala desa secara berurutan dari tahun 1965 sampai sekarang itu mereka berjuang satu demi satu memperbaiki mindset, memperbaiki pola pikir masyarakat dan memperbaiki cultural set, pola budaya. Pola pikir misalnya begini, mereka memperbaiki masyarakat yang awalnya tidak menghormati lingkungan menjadi masyarakat yang menghormati lingkungan. Kemudian cultural set, mereka yang pada awalnya sering hura-hura dengan menghabiskan dana besar untuk pesta,
hajatan, nikah, khitanan, pemotongan rambut gimbal itu membutuhkan biaya besar. Itu kemudian dibujuk pelan-pelan oleh kepala desa agar mereka berkenan mengurangi itu sehingga kemudian biaya sosialnya menjadi lebih murah. Memotong rambut gimbal tidak harus pesta. Pernikahan jangan terlalu besar pestanya. Kemudian khitanan jangan terlalu besar biayanya. Karena apa? Karena biaya itu nanti bisa dialihkan ke pendidikan. Karena para kepala desa ingin agar masyarakat Desa Kalimendong itu punya pendidikan yang baik. Kalau Anda baca bukunya, di awal-awal pemerintahan itu kan mereka pendidikannya di level SD. Maka kemudian pelan-pelan meningkat menjadi SMP, SMA, dan seterusnya. Jadi ada pola perbaikan mindset, pola perbaikan cultural set. Dalam rangka apa? Dalam rangka pertama menjaga lingkungan, kedua menjaga kemanusiaan, dan itu dilaksanakan dengan semangat apa? Semangat kebangsaan. Bahwa mereka itu satu kesatuan, masyarakat Kalimendong itu satu kesatuan. Jadi semangat kebangsaan itu kan semangat persatuan. Maka mereka harus kompak bersatu, maka kemudian mereka mewujudkan apa yang disebut dengan APHR. Mereka bersatu menata hutan rakyat dalam sebuah komunitas yang disebut APHR, Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat. Dan nanti muaranya apa? Muaranya kesejahteraan. Muaranya itu sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk Kalimendong itu. Ya. Jadi itulah hubungan antara sila kedua, sila ketiga, dan sosioekologi. Ya, mudah-mudahan bisa membantu kita untuk jelas. Terima kasih Mas Ridho. Applause buat Ridho ya. Berikutnya kita panggil ke depan untuk video yang ketiga. Video ketiga tentang transmisi nilai-nilai pertanahan ya. Asrul ya. Huruf A-nya dengan U-nya hampir sama. Asrul Neville biar yang nyebut namanya. Ayo Asrul. Ya, kita dengarkan Asrul ya. Kita dengarkan beliau cerita. Baik. Ya. Saat ini langsung aja masuk ya. Saat ini grogi saya Pak. Oh iya. Gak apa-apa. Santai aja. Saat ini sebagai tugas kantor pertanahan telah memiliki sahabat. Duduknya tegak aja. Betul. Salah satunya atau beberapa orang petani, dan mereka sering mendiskusikan hal-hal yang tidak memiliki hubungan dengan pertanian. Nah, saya belum lagi ya. Saat ini sebagai petugas kantor pertanahan telah memiliki sahabat, salah satunya atau beberapa orang petani, dan mereka sering mendiskusikan hal-hal yang tidak memiliki hubungan dengan pertanahan. Oke, pertanyaan saya, apa isi video ketiga? Nah, kamu jelaskan, apa isi video ketiga? Video ketiga itu isinya apa aja? Video ketiga berisi apa saja? Nggak usah lihat teks kan cuma itu isinya tuh. Menghadap sana, tegak, pegang mic-nya. Apa isi video ketiga? Cerita aja, video ketiga berisi bla 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 gitu. Video ketiga isinya apa? Ini bagian dari pelajaran public speaking ya, kita belajar public speaking, bicara di depan umum. Tentang pertanahan. Ya, semua tentang pertanian. Dan pertanian. Video ketiga judulnya apa? Transmisi nilai-nilai pertanahan. Kalau video judulnya transmisi nilai-nilai pertanahan, isinya apa? Pertanian. Pertanahan. Kalau videonya judulnya adalah transmisi nilai-nilai pertanahan, berarti isinya ya transmisi nilai-nilai pertanahan ya. Maka kemudian
Panggilanmu apa? Azrul. Maka kemudian Mas Asrul sesudah menyebut judulnya harus menjelaskan transmisi itu begini, nilai itu begini, pertanahan itu begini. Itu nanti isi dari video itu. Ya, silakan. Video ketiga berjudul transmisi nilai-nilai pertanahan. Maka dia memuat tentang transmisi nilai-nilai pertanahan. Transmisi adalah nilai adalah pertanahan adalah begitu loh. Iya. Kan itu yang dibahas di video itu ya. Sekarang kita mulai satu-satu tuh. Transmisi apa? Pakai mic-nya, duduk yang tegap. Iya. Transmisi itu apa? Nggak tahu. Oke, kita minta bantuan. Minta bantuan teman-teman yang bisa menjawab. Siapa yang kau minta bantuan? Sebut nama. Sahabatmu. Sebut. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Sebut nama. Dia bilang dia lupa nama kawannya. Tolong Mas Agil. Yang mana? Mas Agil. Ayo. Yang itu ya? Iya. Apa Mas Agil? Transmisi. Pengertian transmisi itu apa? Bisa? Belum. Oke, yang lain. Dia lagi nggak konsen. Nggak konsen kan? Ayo biar kita cepat pulang. Selesai ini kita bubar ya. Selesai Asrul kita bubar. Kalau dia nggak bisa, kita nggak bisa bubar. Nah itu kawan itu sebelah sana itu bisa. Itu yang pakai laptop. Yang ada laptopnya itu. Dito bisa Dito. Sebut namanya siapa? Andreas. Mana Andreas? Bisa nggak? Andreas. Transmisi apa Andreas? Apa? Oh bukan. Transmisi bukan perubahan. Nah itu sudah mulai muncul. Ya yang ini. Pengantaran. Salah. Nah itu. Apa? Salah. Terus? Salah. Salah. Transmisi itu pengalihan. Beralih. Transmisi itu pengalihan. Kalau dibilang transmisi nilai, mengalihkan nilai. Ya, nanti pelan-pelan kita bahas. Kalau nilai itu apa? Apa Asrul nilai? Transmisi pengalihan ya. Kemudian nilai apa nilai? Sebuah nilai. Bukan nilai angka. Ya. Kan nilai pertanahan ya, bukan angkanya. Kalau nilai angka itu kan poin. Kalau ini value. Bisa Asrul? Punya teman yang bisa diminta tolong? Tolong guys. Ya. Yang mana? Yang depan boleh, belakang boleh. Mbak Farah, tolong jawab. Ya. Yang mana orangnya? Oh iya. Value apa? Value. Apa? Aspek yang? Begitu? Oh salah. Value itu nilai. Nilai itu adalah ini. Kalau bicara nilai, Anda harus bisa membedakan nilai menurut orang ekonomi dan menurut orang sosial ya. Kalau menurut ekonomi yang dibilang nilai itu value itu rupiah, sekian rupiah, ganti ruginya sekian rupiah, itu value menurut ekonomi. Menurut orang sosial, terlalu cepat ya. Jadi ya dari bahan bakunya mirip beliau. Siapa namamu? Oh, ya. Jadi value itu
Value adalah hal-hal, sesuatu, keadaan, hal-hal, sesuatu atau keadaan yang dianggap baik, koma, yang dianggap benar, koma, yang dianggap indah oleh masyarakat. Jadi value itu adalah hal-hal yang dianggap baik, benar, dan indah menurut masyarakat. Kalau kemudian dibilang transmisi nilai, transmisi value, berarti mengalihkan hal-hal yang dianggap baik, yang dianggap benar, yang dianggap indah dari petugas kantor pertanahan kepada masyarakat. Dialihkan value-nya itu. Ya. Nah, kalau pertanahan apa, Asrul? Pertanahan. Apa nih Pak? Ya, pertanahan apa? Ya, ngomong aja, nggak apa-apa, berani salah aja. Tanah. Berani salah, nggak apa-apa salah, biasa. Bisa? Sebentar. Ada yang bisa bantu pertanahan? Pertanahan. Ya, angkat tangan supaya saya Ren. Angkat tangan. Supaya saya bisa fokus ngelihat orangnya itu loh. Belum Mas Reno. Yang mana orangnya? Mas Reno. Orangnya itu. Ya, pertanahan. Ya. Menurut Haji Murad adalah suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Oke, tapi itu bukan definisi kan? Rusmadi Murad kan? Itu ketika beliau bicara tentang kebijakan pertanahan. Jadi kalau Anda baca literaturnya, itu ketika Rusmadi Murad bicara tentang kebijakan pertanahan itu. Tapi pertanahan yang saya maksud adalah konsep tersendiri ya. Jadi kalau Anda mendengar kata pertanahan, lihat kata dasarnya. Itu kan tanah. Nah, kalau bicara tanah berarti bicara permukaan tanah, bicara tubuh bumi dan ruang di atasnya. Ya, yang berhubungan dengan penggunaan tanahnya. Kemudian ada air yang sebatas diperlukan. Nanti Anda lihat kalimatnya di pasal 4. Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria ya. Tanah adalah permukaan bumi termasuk tubuh bumi dan ruang di atasnya yang digunakan untuk penggunaan tertentu, yang dimanfaatkan untuk penggunaan tertentu, dan air yang berkaitan dengan pemanfaatannya. Jadi itu pertanahan. Beda dengan agraria ya. Kalau agraria apa? Agraria itu Anda ingat aja barak A. Barak A, kan ada barak A, barak B, barak C. Barak A, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Disingkatnya barak A, B-A-R-A-K-A. Jadi agraria itu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Beda dengan tanah, jadi tanah itu hanya bagian dari agraria. Ya. Kalau bicara bumi berarti bicara permukaan bumi, tubuh bumi, ruang di atasnya. Ya, itu. Oke, terus sila keberapa Asrul yang mau kita hubungkan? Di video itu mau kita hubungkan dengan sila keberapa? Video ketiga relevan dengan sila keberapa Asrul? Gak usah berdoa. Kalau berdoa dia baca ayat kursi. Kamu berdoa atau apa? Sebentar Pak, sebentar. Berpikir bukan berdoa. Ada yang punya usul buat Asrul. Sila keberapa? 3 atau 5. Ah, sila kelima mereka bilang. 2 sila kelima dan sila keberapa? Sila kedua dan sila kelima. Kamu hubungkan sila kedua, sila kelima dengan transmisi nilai-nilai pertanahan. Nanti kalau ujian begitu ya. Ujian saya akan sebut sila sekian hubungkan dengan ini, atau ada sebuah naskah relevan dengan sila sekian. Anda harus jelaskan. Ayo Asrul, supaya kita bisa segera pulang. Dia sudah lapar itu.
Dia tuh sudah pegang dompet membayar kantun. Hubungkan video ketiga dengan sila berapa tadi? 2 dan 5. Ada kemanusiaan, apalagi ada keadilan sosial ya, kesejahteraan lah kira-kira. Kemanusiaan, kesejahteraan, transmisi nilai. Ya. Ayo Asrul, nggak boleh minta bantuan. Ini saya nggak bisa public speaking. Harus bisa. Belum bisa. Nggak bisa, dilatih. Nggak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak mau. Kalau nggak nanti kamu harus ospek ulang. Ya, Ospek mana? kan di ospek begitu ya, tidak boleh, tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak mau, kecuali hal-hal yang negatif. Kan positif ya, public speaking itu bagus. Kamu tinggal hubungkan transmisi nilai pertanahan, kemudian sila kedua kemanusiaan, sila kelima kesejahteraan. Hubungkan aja itu, mainkan logikamu. Transmisi nilai-nilai pertanahan, kemanusiaan, kesejahteraan. Mainkan logika. Cepat. Kan perguruan tinggi itu logika ya, bukan hafalan. Supaya kita bisa segera pulang, itu semua nyumpah kalau kamu kelamaan. Sudah lapar itu. Ada yang mau sholat, ya, ada yang mau... Sholat kita terganggu gara-gara Asrul. Ayo cepat Asrul. Transmisi nilai-nilai pertanahan, kemanusiaan, kesejahteraan. Lihat, hubungkan segitiga itu. Bisa. Saya bantu ya. Ayo, mohon tenang, kita bantu dia supaya kita bisa segera bubar ya. Transmisi nilai-nilai pertanahan hubungkan dengan kemanusiaan. Apa manfaatnya transmisi nilai-nilai pertanahan bagi kemanusiaan? Apa manfaatnya transmisi nilai-nilai pertanahan bagi kemanusiaan? Mungkin ini bagi petani-petani. Perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya itu apa manfaat transmisi nilai-nilai pertanahan bagi kemanusiaan? Jadi jawabannya nggak mungkin petani. Apa manfaat? Ayo cepat, ini kita semua udah terganggu gara-gara kamu lambat. Semua sudah berdoa itu. Mudah-mudahan Asrul bisa jawab. Kalau enggak kita seperti dihukum sama-sama ya. Ayo. Ada yang bisa bantu? Apa manfaat transmisi nilai-nilai pertanahan bagi kemanusiaan? Ada yang bisa bantu? Nggak ada. Saya ulang kalimatnya ya. Bantu Asrul. Kita akan hubungkan 3 titik. Titik pertama transmisi nilai-nilai pertanahan, titik kedua kemanusiaan, titik ketiga kesejahteraan. Sila kedua, sila kelima. Pertanyaannya ini cara menyusun kalimat ya, cara beradu argumentasi atau cara public speaking. Anda harus hubungkan ini dengan ini. Apa manfaat transmisi nilai-nilai pertanahan bagi kemanusiaan? Bisa? Ada yang bisa bantu? Nggak ada? Oke. Oh, ya, silakan. Ya, dari situ. Waalaikumsalam. Ini saya akan mencoba menghubungkan tentang transmisi nilai-nilai pertanahan dengan hubungan humanisme dan kemudian akan menjadi kesejahteraan. Oke. Dari yang dilakukan oleh nasional di Kabupaten Magetan tersebut, dari berupa transmisi nilai-nilai perubahan untuk sebagai nilai humanisme atau hubungan antara manusia demi menciptakan kesejahteraan. Dari nilai-nilai transmisi nilai-nilai yang dilakukan akan menciptakan suatu hubungan humanisme yang sangat erat dan titik ujung dari humanisme tersebut adalah kesejahteraan dan bisa menghubungkan dari nilai sila kedua menuju sila kelima. Itu menurut saya. Oke, aplaus buat beliau. Seperti itu kira-kira kalau jawaban singkatnya ya. Jadi transmisi nilai-nilai pertanahan itu penting buat kemanusiaan agar masyarakat mengerti hak dan kewajibannya di bidang pertanahan. Dengan mengerti hak dan kewajiban kan mereka bisa menjaga tanahnya dengan baik dan itu bisa mencegah konflik pertanahan.
Kemudian sesudah itu mereka bisa memanfaatkan tanahnya dengan baik, dan itu penting juga untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi yang seperti yang disampaikan, siapa namamu? Oke. Terima kasih ya. Oke, Afril, selamat. Aplaus buat Afril. Oke, mahasiswa sekalian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita bubar? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.